saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di channel Kristus. Channel ini akan membagikan khotbah-khotbah yang menguatkan iman kita. Seperti ada tertulis di dalam kitab Yohanes 11 ayat yang 13. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Bapak Evangelis Daud Tony akan memberitahukan calon pengganti beliau setelah pensiun. Langsung aja kita tonton videonya. Salam jemaat Tuhan yang terkasih. Terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini. Semoga channel ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Ya Pak Daud, haleluya. Thomas. Iya Pak Daud. Aku mohon kau bekerja. Oh rapakar. Bekerja. Bebaskan dari yang jahat. Bebaskan dari kutuk. Bebaskan dari apa? Kuasa Yesus bekerja. Lawan kerjaan. Demi nama Yesus Muhammad. Amin. Amin. Ya, Thomas. Pak Daud. Ya malam Pak Daud. Banyak orang baru tentang gagasan saya. Oh, memang Pak Daud, banyak orang sedang memprediksikan Pak Daud punya pengganti. Begitu Pak Daud. Pengganti saya itu masih bawah usia 5 tahun. Oh gitu Pak Daud, masih di bawah usia 5 tahun. Iya. Dan nanti kedua belum mati. Pak Daud juga belum mati. Iya Pak Daud. Saya juga belum apa teman. Pak Daud juga belum mati kan? Tenang saja. Iya. Tapi Pak Daud memang sekarang kan lagi pada di YouTube, di media sosial bahwa sudah ada pengganti Pak Daud Tony, pewaris karunia Pak Daud Tony Pak. Itu gimana Pak? Bisa sampai ada rumor begitu Pak Daud? Yang jelas 2 tahun itu saya itu artinya saya itu tidak terkenal seperti saat inilah gitu Mas. Oh ya. Nah pengganti itu menurut hikmat saya itu masih di bawah usia 5 tahun. Masih di bawah usia 5 tahun Pak Daud ya. Itu Pak Daud punya feeling. Oh. Iya Pak Daud jadi. Iya. Tapi kalau pengganti saya enggak apa-apa. Yang lalu belum mati. Betul Pak Daud. Janganlah Pak Daud. Gimana? Iya Pak Daud, saat ini kan kita masuk dalam masa-masa kampanye Pilpres Pak Daud. Ya, sebenarnya ini banyak yang tanya sama saya. Iya Pak Daud. Pilpres ini gimana menurut Pak Daud? Satu atau dua putaran? Menurut Pak Daud? Yang diharapkan satu putaran Pak Daud ya. Tetapi kalau sampai dua putaran, jadi kalau sampai apa? Sampai 2 putaran. 2 putaran. Ya. Yang lolos putaran pertama itu sampai Anies. Disitulah pertempuran yang sebenarnya. Wah. Gitu Pak Daud ya. Nah, tapi kalau Anies tidak lolos putaran pertama, berarti berarti antara Ganjar dengan Prabowo Pak ya. Itu nanti yang bertarung. Ya, sama-sama senior yang bertarung Pak Daud ya. Jadi analisa saya pribadi,
Pilpres ini sulit susah ditebak. Kalau Anies sampai lolos putaran pertama. Oh. Ya, Pak Daud. Lolos putaran pertama Pak Daud. Iya. Kenapa? Kenapa Pak Daud? Karena relawannya itu adalah militan. Iya. Relawannya itu militan. Iya Pak Daud. Ya. Jadi kalau ditanya Pak Daud suka presiden gimana? Kalau saya tetap suka militer. Pak Daud pribadi lebih suka pribadi Pak Daud yang militer pasukan khusus ya Pak Daud ya. Militer pasukan khusus. Ya. Karena Indonesia ini saat ini baru menghadapi geopolitik dan geostrategis dunia. Ya. Apalagi corona nanti bulan Januari Februari. Nah, bisa meningkat. Iya Pak, negara Singapura dan Malaysia sedang meningkat Pak Daud. Dan yang kedua, kondisi dunia perang. Nah, perang Israel, perang apa? Israel dengan Hamas. Israel perang Ukraina ya. Nah, perang Israel dan perang Ukraina itu nanti tahun depan yang dikhawatirkan adalah minyak dunia. Nah, jadi kondisi seperti ini yang cocok adalah presiden yang sudah punya pengalaman di medan pertempuran. Iya Pak Daud. Dan operasi militer. Dan operasi militer Pak Daud ya. Karena kondisi dunia kondisi perang. Dan tahun depan akibatnya minyak naik. Ya. Bisa naik loh ya. Bisa naik Pak Daud. Kalau naik berarti kita punya bensin pun naik semua Pak Daud ya. Dan ketiga suku naik. Diperketat. Nah, dan yang keempat, ingat utang negara kita berapa? Dan kalau sampai terjadi masa transisi presiden itu yang bisa mengendalikan keamanan dan mengendalikan ekonomi harus militer. Ya. Dan itu pun harus jadi pasukan khusus. Pasukan khusus Pak Daud ya. Karena kalau pasukan khusus berarti ada pendidikan namanya teror. Pendidikan perorangan. Ya. Dan pasti ada disiplin tempur dan siaga tempur. Ya. Dan cara berpikirnya cepat dalam tindakan. Ya. Karena tahun depan kita menghadapi masa transisi. Yes. Dua perang di dunia. Israel dan Ukraina. Ya. Ketiga minyak dunia. Keempat suku bunga diperketat. Kelima ekonomi tidak stabil. Nah, yang bisa mengandalkan ya militer.
Karena militer itu nomor satu negara. Jelas? Jelas Pak Daud. Nah, jadi kalau ditanya saat ini yang cocok mana untuk presiden tahun depan? Militer. Dan dari pasukan khusus. Dari pasukan khusus ya. Dan yang ketiga, yang dipastikan melanjutkan program Bapak Jokowi. Ya. Kalau tidak, kembali nol lagi. Justru akan masuk ke resesi yang dalam. Lebih dalam Pak Daud ya. Tapi Jadi ada presiden 2024 saya setuju kalau militer dan dipastikan melanjutkan program Bapak Jokowi. yes. Ya karena ada yang presiden yang sudah mengatakan bahwa kalau saya kepilih tidak meneruskan tentang IKN Pak karena salah kebijakan itu begitu Pak. Gini ya, IKN itu sudah masuk undang-undang. Kalau sudah masuk undang-undang, ketetapan undang-undang tetap lanjut. Sekalipun presidennya tidak mendukung Pak Daud ya. Gini ya, sudah masuk undang-undang, bagaimana merubahnya? Ya. Nah, negara ini kan negara hukum, Betul. bukan barbar. Betul. Dan semua kan ada musyawarah, mufakat, keputusan, udah masuk undang-undang, keputusan menjadi hukum, ya itu tidak bisa dirubah. Yes. Ya, jadi presiden yang ke depan harus dipastikan militer dan melanjutkan program Bapak Jokowi. Yes, haleluya. Oke, kita langsung tanya jawab. Oke, kita tanya jawab Pak Daud ya, saya jawab ya. Yang pertama, Tanya jawab. Andre Thomas dari Kalimantan Tengah Pak Daud. Yes. Ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku.
Yeah.